santai aja seputaran Oke. masalah ikigai. Jadi kemarin berapa hari yang lalu lah gitu saya ada belajar sharing tentang workshopnya gimana sih kita jalanin hal yang walau misalnya itu passion tapi juga itu merupakan hal yang menghasilkan uang dan dunia butuh. Nah itu yang disebut ikigai. Jadi kita di sini ada bicara mengenai 3 hal ya. Kita suka, nah itu passion kita. Terus yang kedua, menghasilkan. Jadi itu bisa untuk mata pencarian kita, dan yang terakhir itu dunia butuh. Gitu. Jadi nanti di dalam acara ini kita siapkan kertas juga, mungkin kalau ada yang belum ngambil kertas, boleh silakan. Karena ini bagus untuk pengembangan diri kita juga ya. Jadi awalnya kayak mau ambil kertas dulu, teman-teman. Oke ya, saya sharing ya. Awalnya itu saya tuh di properti bukan passion saya. Jadi satu hal yang memang bukan tujuan saya, kepikir pun enggak gitu. Jadi awalnya waktu saya di Swiss, saya dapat beasiswa, saya ngajar, magang gitu kan. Magang sebelum saya mulai ngajar, ternyata murid-murid saya itu banyak orang Chinese ya, atau orang-orang Korea dan lain-lain yang mereka nggak fasih bicara bahasa Prancis. Jadi mereka minta kadang-kadang di lab, saya guru lab, saya jadi guru yang betulin pronunciation mereka gitu. Karena kalau di Indonesia itu ada dialek yang nggak kental, jadi kita kalau ngomong bahasa Prancis tuh bagus, dianggap oke gitu. Jadi bisa ngajarin yang dari negara-negara lain. Nah, yang kedua, terus mulailah perjalanan saya dari mereka, awalnya kasakusuk di lab ya. Ternyata setelah saya dengar, oh nyari tempat tinggal, oke saya nganterin gitu kan. Saya nganterin terus ternyata banyak gitu yang berhasil saya closing, dan dari pihak agen properti itu bilang, udah kamu kerja aja. Saya bilang saya nggak bisa kerja karena saya dapat beasiswa besar, dan saya kalau ketahuan kerja saya bisa dideportasi saya. Jadi udah akhirnya saya nggak kerja, tapi saya membantu aja. Jadi dari mereka tuh berterima kasih sekali, dan itu mungkin jadi satu jadi satu rasa yang saya merasa, oh saya tuh bisa bantu orang gitu dari sana. Nah pas pulang ke Jakarta juga ternyata suami sama kawannya kan buka kantor properti. Nah nggak ada yang urus, jadi saya yang diminta, oke kamu ngurus deh gitu. Udah akhirnya saya berangkatlah perjalanan saya gitu. Nah dari sana saya merasa kayaknya kalau sekedar properti, saya tuh tipe orang yang begini, bukan tipe yang menetap ya, artinya yang maksudnya, oh saya tipe yang orang seneng seperti ini, terus saya tuh oke, seperti ini aja. Saya tuh tipe yang terus mau maksudnya explore gitu. Jadi kalau rumah itu tipe yang agak stagnan, yang orangnya bukan tipe seniman deh gitu gampangnya. Nah jadi kalau saya lihat arah hidup saya dengan properti, sebenarnya nggak gitu cocok. Properti itu hidup yang ibaratnya ke ibu rumah tangga gitu. Sedangkan saya kan orangnya yang suka bikin lagu, suka traveling, kayaknya suka bergerak gitu ya. Jadi rumah itu gak ibarat simbol sesuatu yang stagnan, dan saya simbol orang yang mengalir, yang kayak air gitu. Itu kalau lihat dari kartu gitu, kalau baca kartu kayak gitu saya ya. Jadi dari arah gitu nggak kurang sesuai. Tapi gimana saya memaknai ulang gitu, memaknai ulang hal-hal tersebut. Karena menurut saya kalau misalnya properti dalam gambaran saya, ya ini saya bicara sedikit ya, karena kita kalau bicara ikigai, kita nggak lepas juga dari psikologis juga. Jadi ada hal-hal tertentu yang mental block yang membuat kita tidak bisa berkembang misalnya di dalam pekerjaan kita. Nah, itu juga harus dicermati. Karena ikigai itu kan meliputi 3 hal yang tadi kita katakan. Yang kita suka, yang menghasilkan uang, dan dunia juga butuh. Nah, irisan dari yang ketiga itu, tengahnya adalah ikigai. Gitu. Jadi misalnya ada 3 lingkaran. Nah, irisan yang tengah itu yang kita suka, dunia butuh, terus kita juga menghasilkan uang, itulah ikigai. Nah, sedangkan kalau menurut yang kemarin dibahas, apa sih yang saya butuh gitu ya? Yang saya butuh nanti teman-teman juga tuliskan ya.
yang saya senang apa gitu kan. Nah, mulai sekarang coba kawan-kawan tulisin semua apa sih yang disuka gitu loh. Dari teman-teman semua apa yang disuka gitu loh. Ya, kasih waktu ya sebentar. Dari teman-teman apa yang suka, tuliskanlah mungkin sekitar 5 atau 10 gitu. Sebanyaknya. Udah ya, gimana? Tuliskan misalnya yang kita suka tuh apa gitu ya, misalkan katakan kalau Ko Abe nih sukanya bantuin orang gitu kan, sharing-sharing, terus kreatif juga, bikin ide-ide tentang acara apa gitu. Nah itu misalnya itu suka gitu, sukanya. Terus ada yang misalnya kalau saya sukanya nyanyi gitu kan, terus ada teman-teman yang sukanya memang ngomong. Nah kayak gitu. Ada yang seneng kan, ada yang tipe orang yang demen ngomong gitu. Nah, itu dituliskan. Sama Bu Klesia, saya juga suka nyanyi mulai dari dangdut. Suka nyanyi ya? Oke, ntar kita gitaran nyanyi bareng. Oke, gimana teman-teman? Udah ya, 5 sampai 10 gitu. Nah, terus gimana Ko Abe? Udah belum Ko Abe kira-kira? 5 sampai 10. Ini sepi ya? Sudah Mbak, sudah. Sudah ya. Nah, terus sekarang dari yang apa yang tadi yang ditulis sudah yang suka. Sekarang yang menghasilkan uang, yang maksudnya dari yang itu kan kadang ada nih suka yang bilang begini, aduh saya ya sebenarnya nggak suka loh kerjaan ini, tapi kerjaan ini menghasilkan uang. Nah yang sekarang yang Anda maksudnya kerja gitu loh, yang menghasilkan uang. Yang merupakan maksudnya orang suka bilang gini kan, kamu tuh kerja ini bagus loh gitu, hasilnya ada gitu kan. Ada kemarin juga kawan saya ada tuh satu temen ya, kita sama-sama di grup gitu, seneng ini spiritual gitu kan. Terus dia bilang, Kles, saya tuh sukanya gini spiritual, tapi keluarga saya bilang, kerjaan lu mah nggak menghasilkan uang gitu loh. Nah kayak gitu. Nah apa yang menghasilkan uang gitu? Kayak saya misalnya, saya senengnya nyanyi, tapi yang ngasilin tuh properti gitu. Nah, kayak gitu. Udah ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu, coba apa sih yang dunia butuhkan yang sekarang nih misalnya, dunia butuh yang kayak, katakanlah, peneliti supaya ngasilin ini nih, sebenarnya vaksin udah ada ya, cuma kan belum menyebar gitu ya. Atau mungkin yang dunia butuhkan saat ini ya seorang yang gimana sih yang kasih ide-ide gimana solusi jalan keluarnya, atau yang sebenarnya yang kayak Ko Abe gini sama Pak Indra itu dunia butuh loh saat ini. Sangat butuh karena itu sangat membantu kita dia mengatasi kecemasan, ketakutan di saat seperti ini, itu penting banget. Nah, yang sekarang dunia butuh tuh apa gitu. Bisa dituliskan juga, misalnya, spiritual healer, atau misalnya healer lah dalam hal apa, atau sekarang banyak yang stres juga ya, jadi misalnya helper untuk bagian psikolog, atau psikiatri, atau gimana gitu. Nah, itu coba dituliskan yang menurut teman-teman tuh apa yang dunia butuhkan saat ini. Mungkin kalau nggak dapat 5, ya 3 juga boleh gitu kan. Oke, udah ya. Nah, sekarang coba dari yang 3 itu, cari yang sama. Yang misalnya gini,
saya senangnya jadi dunia butuhnya apa, healer gitu kan misalnya. Nah, ternyata saya juga senang dan itu menghasilkan. Nah, itu yang dikatakan ikigai itu seperti itu. Coba dicari, dicontreng mana yang itu. Yang sesuai dari 3 itu ada berkenaan dan bersamaan gitu. Yang paling aktif di diskusi ini nanti ada semacam pakai pendulum kecocokan dengan bisnisnya sekarang. Jadi nanti Mantap. akan dibantu. Ya. Widih, mantap Dua tuh. orang yang aktif, Mantap. paling Mantap. aktif. Ayo, silakan. Nah, itulah Mau. Koabe. Mau. Contoh ikigai. Nih, Koabe ini contoh ikigai yang ideal. Kenapa? Suka, emang passionnya, dan kemampuannya dia baik banget di sana. Jadi kenapa kita tuh merasa nyaman, merasa terbantu sekali ya sama Koabe? Karena ya itu, selain passion, Koabe itu melakukan semua itu untuk yang memang dunia butuh. Gitu. Jadi dunia butuh, Koabe seneng, dan Koabe juga punya kemampuan di bidang itu. Jadi kalau kita tanya, Koabe bagusnya di mana sih? Ya memang di situ, memang pranic healer, memang untuk penyembuh gitu, untuk membantu kita yang ngatasin masalah macam-macam ya, entah itu fisik atau emosi atau psikologis dan lain-lain ya. Itu yang disebut ikigai, itu contoh nyatanya ini. Makanya kemarin begitu Koabe tanya mau sharing apa kelas, saya langsung lihat Koabe, saya kepikiran ikigai aja deh kok. Karena lihat muka Koabe, ini contoh ikigai yang benar-benar. Karena gimana kita berbicara tentang 10 ya, 10 apa sih hal yang membuat kita sukses. Kalau dalam ini apa uraian bangsa-bangsa dulu ya, terutama bangsa China ya, itu ada 10. Dikatakan dia jadi ada karma masa lalu. Karma masa lalu itu Ming. Ming itu nasib kita ya. Jadi udah bawaan lah ibaratnya, saya nih lahir, kenapa ada orang kok lahir jadi keadaannya seperti ini, ada yang udah lahir tuh dari keluarga kaya, ada yang sampai dibuang gitu. Nah itu Ming yang dari dulunya. Terus yang sekarang, yang saat ini keberuntungan kita Yun itu keberuntungan yang sekarang gitu ya. Nah, terus feng shui itu jadi dari satu lingkungan kita nih, bersinergi atau enggak. Misalnya, jujur aja sih, saya tuh sebenarnya agak kurang cocok. Saya sebenarnya senang dengan tinggal di luar, karena cara berpikir saya tuh suka tertib gitu loh. Jadi kalau aut-autan, saya kadang stres juga gitu kan. Walaupun pada akhirnya ya udah saya jadi, ya bisa lah ngikutin iramanya, cuma perlu waktu gitu kan. Nah, itu feng shui. Jadi yang keempat terus mengumpulkan. Kita ngumpulin apa? Kebaikan. Misalnya kita tuh tiap hari, kayak ada teman saya kan suka, Kles, kita bikin yuk ngumpulin kebaikan. Pokoknya tiap hari harus gini. Nah, itu bagus juga untuk motivasi. Jadi memang pertamanya kita anggap, berhitung gitu ya. Kok berhitung gitu kan? 1 hari 3 kebaikan gitu. Tapi ya itu bikin mental kita kenapa? Habit. Kita nungguin habit. Nah, itu yang keempat, ngumpulin kebaikan. Terus yang kelima, belajar. Nah, ini yang Koabe terus explore ya. Jadi Koabe juga untuk ningkatin keterampilannya ada pelajaran, ada belajar, ada berikut-ikut macam-macam. Jadi itu benar-benar satu kesatuan yang bikin seseorang tuh bisa sukses. Yang terus yang keenam itu apa? Yang keenam itu nama baik. Nama baik kita itu dipupuk dari mana? Dari kita kerja dengan integritas, dengan kita loyal, terus dengan kita maksudnya menghadapi seseorang tuh nggak ini loh, nggak maksudnya dia kaya nih klien saya servisnya beda, terus dia nggak ada duit nih, saya servisnya beda. Nah, itu bukan integrity. Jadi itu yang dimaksud dengan menumbuhkan nama baik ya, seperti itu. Terus penampilan juga penting. Saya pernah ketemu satu trainer ya, coach gitu, bagus banget semuanya perfect. Tapi waktu masuk ruang workshop acak-acakan, kerahnya satu masuk gitu, terus satu lagi kelipat gitu, terus celananya kegulung sebagian gitu kan. Jadi kita ngelihatnya padahal bagus, tapi orang bilang first impression are more lasting ya. Jadi penampilan pertama itu kita kan nggak tahu hatinya atau nggak tahu, dia belum bicara. Tapi begitu dia muncul, ternyata lihat kok begini ya, apa dia capable, apa dia mampu gitu kan, kita jadi bertanya-tanya. Tapi ternyata setelah ngomong, bagus banget gitu, sayang. Itu penampilan penting makanya. Terus yang ke-8 adalah hormat dan meneladani orang yang memang patut dicontoh.
Misalnya kita lihat, ada orang ini bagus nih tindak tanduknya, kita contoh, kita ikutin. Nah itu. Karena yang nomor 8 ini hormat dan bisa tahu meneladani orang yang patut itu berhubungan dengan yang ke-9. Berteman dengan orang yang memang punya kemampuan yang kita suka. Jadi misalnya nih, saya mau jadi saya mau jadi bagian yang seperti mungkin bukan motivator ya, tapi saya lebih suka dibilang inspirator. Inspirator itu orang yang kasih kasih inspirasi gitu kan untuk orang lain, gimana dia misalnya ngatasin, saya nih merasa nggak pede gitu, tapi gimana sih kita cari bakat yang terpendam, makanya saya seneng acara pendulumnya Covid. Nah terus yang ke-10 yaitu kita tahu cara menjaga badan kita, harus tahu sehat. Jadi jangan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti ibaratnya kita udah tahu nih, ini kayaknya nggak bagus nih kalau kita makan atau apa. Ya jangan gitu, karena kenapa? Waktu pernah terapi saya tentang yang supaya jadi pengurusan badan gitu ya. Waktu itu kan saya gemuk banget tuh, habis hipertiroid kan langsung tiba-tiba gemuk gitu, berapa 12 kilo gitu kan. Nah, terus kita udah tahu, makanan ini yang bikin kita maksudnya bertambah berat dan akhirnya sesek gitu kan. Napas kita juga jadi sesek, kita juga jadi merasa berat. Nah, itu jangan dimakan. Itu artinya kita tahu dari cara 10 itu kita menjaga kesuksesan kita, membina kesuksesan kita. Nah, itu yang dalam saya suka ya ilmu-ilmu begini. Saya lagi mau perdalam juga tentang astrologi dan aje ya. Tuh, saya mau nanya dong. Iya, Ini yang paling Putarin ya. Putarin ya. Bukles saya bingung nih. Saya kan nggak, kan tadi Bukles bilang 10 yang disukai mungkin ya. Lah, saya mencari 5 aja susah. Bagaimana, Bu? Oh, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ada orang yang fokus. Itu tipe-tipe orang yang memang fokus. Kadang orang saking fokusnya, saya nggak punya banyak, Bu. Saya cuma tahu 1, saya sukanya masak. Udah. Justru sebenarnya yang kayak begitu gampang nyarinya gitu loh. Nah, Ibu sukanya apa, Bu? Saya melukis suka, menyanyi suka. Cuman ini semuanya nggak ada yang terlalu suka banget. Bantu orang juga suka. Paling suka sebenarnya shopping, Bu. Oke, Iya. menyanyi itu semua. saya tulis Bu, menyanyi, melukis, terus apa lagi? Bantu orang saya suka, bantu orang ya. Menyanyi, melukis. Saya memang Berapa? 1. saya sukanya bekerja sih, saya suka, Bu. Bekerja aja. Oke. Jadi Ibu suka beraktivitas ya, pokoknya beraktivitas, seneng aja gitu ya, nggak ada beban gitu kan. Iya, makanya saya bingung yang menghasilkan uang. Memang kan saya suka mendesain juga. Saya kerjaan yang lama adalah mendesain. Interior, Bu. Itu kan yang sudah saya lakukan. Apakah ini termasuk di sini? Kita tulis atau bagaimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya di skala prioritasin, Bu, Ibu cari yang paling tinggi. Misalnya 1 sampai 10, Ibu yang paling suka yang mana? Nah, itu yang Ibu tulis urutan gitu loh. Katakan misalnya, kalau misalnya aku paling suka pokoknya bantu orang deh, nggak peduli. Pokoknya kalau orang bilang, Bu, saya perlu pertolongan. Nah, Ibu gampangnya gini, kalau misalnya Ibu lagi dihadapkan, Ibu harus menyanyi, harus melukis, harus bantu orang, harus mendesain, nah Ibu mau yang mana? Kalau Ibu disuruh pilih antara 4 nih, misalnya Ibu cuma punya waktu sebentar untuk lakuin pekerjaan. Yang mana ya? Yang mana Ibu pilih? Ibu mau coba ambil kartu nggak? Boleh. Coba ya Bu ya. 1 sampai 77, Ibu pilih yang mana Bu? 1 sampai 77. Oh, 1 sampai 77. Iya. 33, Bu. 33 ya. Udah lu jejer ya, kelas ya? Udah, aku udah siapin deh pagi. Nih, Ibu kartunya ini. Ibu kartunya ini, gambar gerbang terbuka. Jadi, gimana Ibu coba melihat foto ini, Ibu kira-kira nafsirinnya gimana nih?
Dideketin Bukan aja tadi lagi bingung. tes. Kurang deket. Pakai. Ah, Kalau pergi. ya. Nah, Ibu gambarnya gini, gerbang terbuka, Bu. Oh, artinya apa ya? Nah, Ibu kalau lihat pintu, kira-kira Ibu langsung kepikir apa? Ih, ada pintu nih, gitu, tiba-tiba. Ibu langsung kepikirnya apa? Jawab cepat, Bu. Pintu. Masuk. Oh, Nah, itu udah langsung itu udah dapat. Ibu artinya masuk. Nah, jadi pintu itu adalah akses, Bu. Itu akses benar-benar. Akses. Jadi Ibu gimana caranya mengakses Ibu punya kesukaan gitu, favorit. Misalnya nih, katakanlah Ibu sukanya menyanyi, melukis, bantu orang. Bu, pakai itu untuk akses, Bu. Ibu sebenarnya suka bantu orang, Ibu bisa pakai itu untuk akses. Nah, caranya gimana? Ibu misalnya suka nih, tapi aku kadang ada gini, Bu. Ada orang yang misalnya dia suka tapi merasa nggak suka banget. Kenapa? Ada dua. Satu, mental block dia, mungkin dia merasa aku sebenarnya suka, tapi gara-gara dulu misalnya ya, ini saya sharing pengalaman saya. Saya dari kecil suka banget desain gitu, ngerancang baju. Terus orang suka bilang gini, aduh lu kerja begitu di Indonesia mah, maksudnya itu bagian-bagian orang yang ini deh, yang maksudnya kerjanya benar-benar mesti butuh modal gitu, karena sekolah desain tuh nggak murah gitu kan. Waktu saya ngecek-ngecek, oh di Esmod berapa gitu kan, terus di apa namanya Unka berapa, nggak murah, semuanya pokoknya nggak murah gitu. Nah terus jadi nggak bisa nih kalau kita orang susah, nggak ada modal. Nah itu jadi satu mental block buat saya. Jadi saya tuh sebenarnya ya kalau ditanya, makanya kenapa saya tadi bilang kalau begitu ambil kartu langsung harus ngomong cepat. Misalnya saya bilang, saya kasih gambar tampilan kelinci, nah terus langsung orang bilang lembut gitu, atau misalnya apa, nah karena itu yang tersimpan di bawah sadar kita, itu yang penting sekali. Ibaratnya satu gunung es, kita cuma kelihatan kecil ujungnya, tapi bawahnya itu kita nyimpen banyak sekali potensi yang kalau kita mau keluarin aksesnya itu, kita mesti bermain jangan pakai logika. Jadi begitu kita lihat apa, ngomong apa, itu yang paling benar, yang pertama yang kita ngomong. Jadi nggak boleh diralat. Misalnya pintu, nggak jadi, apa gitu dijawab yang lain, nggak. Yang kedua nggak berlaku. Karena kita sebagai manusia yang kita simpan di bawah sadar itu yang benar-benar bermain pada saat kan kita kan kadang tuh namanya kesadaran nggak selalu full 100% ya Bu ya. Jadi kadang kita lagi ngantuk kayak gitu. Nah, itu yang keluar. Makanya kenapa orang suka bilang gini, aduh gue nyesel ya, kenapa gue marah ya? Gue harusnya nggak marah gitu kan. Kenapa gue tadi marah ya? Karena ya itu, kita nggak sepenuhnya sadar, nggak 100%. Jadi begitu kita lemah dikit, langsung yang keluar yang bawah sadar. Makanya bawah sadarnya itu penting banget diperbarui. Buat saya sih pribadi dari yang saya belajar kemarin Ikigai itu, selain saya perlu ikut workshop untuk mengasah keterampilan yang secara nyata, saya juga perlu ikut yang secara emosional. Nah, makanya itu saya banyak ikut pelatihan yang bimbingan konseling gitu. Ini mungkin saya sharing kenapa? Mungkin kadang ada orang ini ya merasa sebagai seorang ini nggak mau lah ngomong gitu kan, maksudnya ngasih tahu yang kelemahan kita. Tapi ini saya mau berbagi supaya juga teman-teman semua tahu gimana sih kita ngatasin yang memang kita nih udah ibaratnya, aduh gue udah terlanjur ke pelosok ke situ gitu. Jadi ada nggak sih jalan keluarnya? Ada, gitu jawabannya ada. Karena saya juga jujur aja jalanin properti itu saya berat, karena mental block terbesar saya di properti. Waktu awal saya tuh, ini saya cerita dikit ya Bu, jadi mungkin Ibu bisa ambil hikmah di sini ya. Jadi saya ikut properti itu saya merasa beban banget, karena saya dulu punya rumah besar. Nah, punya rumah besar itu papa saya sewain buat orang, dan itu semacam kan rumah kami itu berapa ratus meter lah gitu, di blok-blok-blok, jadi dapat terus ada 4 lantai apa 5 lantai lagi gitu, saking besarnya. Jadi berapa penyewa. Nah, karena berapa penyewa itu, saya tuh dari kecil pusing dengan urusan, katakanlah kita kan satu pintu masuk, jadi ada yang tutup pintunya, ada yang nanti pegang kuncinya siapa, acak-acakan gitu. Jadi saya ruwet, saya nggak suka. Itu juga jadi satu blok saya. Terus yang kedua, saya tuh paling sebel nagih orang. Karena kenapa? Zaman dulu tuh kalau nyewain gitu, kadang kan ya namanya sistem kekeluargaan ya, kadang pakai surat. Tapi ayo going to city. Iya. Ayo going to city.
No way Ini going. eh, Ada ya? jadi jadi saya langsung ini kan, langsung berpikir, oh urusan nagih nih, kalau udah nggak bayar urusan nagih nih. Dan saya dari kecil tuh emang suka bantuin gitu, jadi saya nagihin gitu kan. Nah itu sampai sekarang ke bawah, saya tuh sampai di properti sekarang saya suka berpikir, kenapa ya saya paling males kalau urusan yang maksudnya ada katakanlah ntar perpanjangan atau pokoknya urusan belakang deh, karena saya males nagih. Saya dapat dari situ. Nah ini mungkin bisa berharga, coba Ibu nanti digali lagi. Kenapa sih saya ya kok dibilang suka, nggak suka sekali gitu. Nah ini perlu kita saat tenang, jadi nanti pada saat Ko Abe atau Pak Indra yang malam-malam tuh acara healing, itu sangat bagus sekali untuk kita merefleksi diri, untuk kita berpikir ulang gitu ya, untuk kita merekonstruksi. Saya caranya sendiri menyelesaikannya, solusinya gimana? Saya ambil itu sebagai, oke, saya tahu nih ini kelemahan saya udah sadari gitu kan, ini mental block saya. Gimana cara saya keluar? Saya tuh sama kayak Ibu, saya suka bantu orang. Jadi saya tuh karena dari dulu, oh kenapa ya saya suka stres kalau urusan ini, karena saya mau bantu orang tua, saya nagih. Artinya kan saya tuh selalu mikirin orang, saya tuh mau bantu. Nah dari sana kekuatan saya juga, oh saya mau bantu orang. Jadi saya nganggapnya apa-apa, aduh ini berat nih. Tapi saya selalu punya pikiran begini, nggak apa-apa, kamu karena niatnya bagus bantu orang, pasti kamu berhasil. Nah itu yang saya jadiin semacam pengait, jadi semacam hook, semacam cungkilan untuk saya bisa selalu bangkit. Jadi pada saat saya udah low energy nih, aduh ngebayanginnya aja udah capek nih, apalagi nagihnya susah nih orang ini gitu kan. Jadi kita selalu berpikir ulang, kita rekonstruksi. Kita kan punya persepsi tuh, itu sebenarnya belum tentu orang itu susah, karena itu kan gambaran saya di masa lalu. Sedangkan masa sekarang belum tentu orang itu susah gitu kan. Nah kita jadi harus mikirnya, oh kita kembalikan lagi, saya niatnya baik, saya mau bantu orang. Jadi saya dalam hal ini misalnya saya nagihin uang, saya mau bantuin si pemilik gitu kan. Nah, saya menggambar ulang, mendesain ulang dalam pikiran saya. Oke, saya nih akan bantu orang. Bantu orang itu dimanapun bagus hasilnya. Nggak ada yang bilang jelek gitu kan. Nah, udah kamu maju aja. Pasti ada yang dukung kamu. Nah, gitu. Selalu. Dan memang kenyataannya berhasil. Itu penting banget, Bu. Jadi Ibu pada saat bingung-bingung nih misalnya, aduh, mau nyanyi enggak atau melukis enggak, gimana ya? Ibu langsung prioritas. Yang paling penting saya bantu yang mana? Yang paling bagus yang saya lakukan untuk kesejahteraan orang banyak yang mana? Nah, itu satu guidance. Satu guidance buat Ibu. Ya, satu arah. Jadi Ibu nggak bingung lagi. Jadi nggak ngerasa nggak ada passion. Aduh, aku kayaknya begini enggak, begitu enggak gitu ya. Jangan. Ibu pokoknya langsung, oke, aku udah gini, aku bisa dengan ngelukis kayak seperti saya cerita nih. Teman saya tadinya juga punya banyak waktu luang, dia bingung mau ngapain ya. Dia iseng-iseng ngelukis. Ternyata lukisan itu dijual, hasilnya dia bisa banyak donasi loh. Itu bagus banget loh. Itu bagus banget. Jadi saya bilang, cobalah Ibu menggali lagi dari keahlian Ibu itu sebenarnya Ibu udah dapat gambar yang jelas sekali, ini gambar Ibu. Udah pintunya terbuka lebar banget, Ibu ini bagus loh. Bagus banget kartunya. Itu berbicaranya gamblang, Bu. Pintunya terbuka lebar, jadi Ibu tuh akses banget untuk bantu orang. Gitu. Begitu ya? Menjawab nggak, Bu? Pokoknya berarti yang penting adalah membantu orang dulu gitu ya? Ya, kalau Ibu memang merasa itu yang sebagai panggilan Ibu, atau Ibu memang Ibu mau juga, jadi nanti pada saat Ibu relaksasi, Ibu saat pagi-pagi gratitude, Ibu sambil bersyukur, Ibu bayangkan, aduh saya ini sebenarnya, tanyakan ke diri sendiri, saya ini sebenarnya paling seneng apa sih? Jawab cepat, Bu. Misalnya kalau saya, disayangin gitu kan, saya langsung jawab cepat, saya maunya disayangin gitu. Oh mau disayangin gimana caranya? Dari situ baru bisa keluar. Jadi intinya dulu Bu, apa gitu. Kalau Ibu memang rasanya, kan kalau saya, saya mau disayangin, saya juga kalau mau disayangin harus sayangin orang dong. Harus sayangin orang, harus gimana? Harus bantu orang. Nah dari situ keluar semua, bantu orang gimana caranya. Jadi pertanyaan satu,
munculin yang kedua munculin yang ketiga, terus kayak gitu Bu. Nanti jadi satu kesinambungan gitu. Itu berarti Iya. Bukles maksudnya pada saat meditasi kita diam itu terus bertanya pada diri sendiri itu ya? Setelah terakhir atau bagaimana? Biasanya itu bukan dikatakan meditasi ya, itu lebih ke refleksi perenungan diri sendiri ya. Ko Abe, sorry, Ko Abe ada pengingat waktu ya, Ko Abe ya. Oh, enggak. Ini sih Bu Tarin, sorry, aku tambahin. Bisa juga dalam arti kata gini Bu Tarin, kan suka belanja. Nah, itu kan sekarang sebetulnya ada usaha yang titip belanja. Apa ya namanya ya? Nah, itu mantep. Itu aku pernah lakuin juga. Aku sering traveling, soalnya demen shopping. Apalagi kalau traveling atau mungkin belanja di Jakarta, tapi Ibu bisa nyari yang diskonan, misalnya di mana, Ibu yang belanjain. Jadi nanti Ibu kayak ngutip berapa persen, biasanya berapa persen kelas kalau kayak gitu? Biasanya gini, kalau aku sih, kalau misalnya pas diskon, misalnya diskonnya aku selalu kan nyariin Zara, H&M, tapi sekarang H&M udah terlalu gampang, mungkin orang nggak mau itu karena dia ada online juga. Zara juga aku nggak tahu, mungkin nggak ada online juga. Kalau aku sih biasa kalau keluar itu antara 10 sampai 20 tergantung kok nilainya. Misalnya kemarin temanku nitip sepatu golf. Nah, sepatu golf aku cari di Inggris memang banyak murah, itu kan diskonan gitu ya. Jadi dia juga win-win juga, dia juga untung, dia dapat misalnya harganya kan tadinya di sini katakan 3,5 juta gitu kan. Nah, di luar mungkin di diskon jadi harganya 30% gitu kan. Nah, kita ngambil 10%, tergantung harganya sih kok. Gitu. Iya. Itu juga sebetulnya banyak yang pernah cerita dia keluar negeri akhirnya ya bisa dibiayai dari titipan belanja itu. Tapi memang itu ada cerita ya. Iya. Ya ini Ibu dari Ibu Joyce nih. Ibu Joyce bilang bantu motivasi untuk bantu orang, memotivasi orang. Tapi kemarin banyak yang memanfaatkan, aku jadi repot. Kalau sekarang sudah ketemu sistem yang bantu resellerku jualan, aku nggak resiko nyetok di mereka. Oh ya, ini bagus banget ya, thank you. Ini sharingnya dari Bu Joyce ya. Nutupi, kalian disukai nomor 1, hasilnya masih belum nutupi kebutuhan bulanan, bagaimana? Oke. Jadi yang nomor 1 itu suka tapi belum nutupin biaya bulanan. Inilah yang mau saya bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya Bu Tarin sudah oke dulu belum Bu? Udah menjawab ya, kira-kira Ko Abe ngasih saran bagus banget tuh, suka shopping, ngingetin aku tuh. Iya, coba deh. Ini aku lagi nggak bisa jahit karena aku lagi nggak bisa keluar negeri. Oh, jasa titip ya. Bukles. Iya. Kalau dari Bukles bisa ketahuan nggak saya cocoknya di bidang apa gitu. Misalnya nih ya, saya kan udah dulunya kan interior nih. Sekarang terakhir-terakhir ini kan sudah karena saya sempat keluar kota berapa lama, jadi langganan-langganan sudah agak menurun gitu kan. Ini ya. Bu Tarin interior nanti kontak ya. Aku banyak job, soalnya banyak job. Gitu ya. Tapi ini Bu Tarin, aku biar bagi semua biar dapat giliran. Nanti Bu Tarin ini lagi ya, sesi terpisah ya. Aku senang kontak kita sharing, kontak aku ya. Thank you. Sama-sama, thank you. Nah, terus tadi ada yang tanya yang bulanan tapi nggak tercukupi, padahal seneng. Nah, itu saya kalau jadi penulis kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan sih. Jadi gimana caranya? Ada 2 yang mesti kita lakukan. Pada saat misalnya kita suka, tapi kita nggak bisa mencukupi kebutuhan bulanan kita, itu artinya kita mesti nambah skill. Ya. Selamat pagi Bu Kesi, sampai Ko Abe. Saya Hilary, dari Bu Tamiliana. Iya Bu. Jadi sekarang saat ini saya 17 tahun Bu. Nah jadinya itu saya kan sebetulnya itu ada rencana mau SMK Bu. SMK ke luar negeri, yaitu tempatnya ke Taiwan. Nah itu modelnya itu dia tuh 3 bulan kerja, 3 bulan sekolah. Jadi sebenarnya saya agak tenang juga dari segi keuangan karena saya bisa bayar uang saya sendiri dengan student loan gitu. Rencananya gitu. Nah, cuman setelah ini COVID, saya makin mendalami PR sendiri juga gitu. Maksudnya setelah saya keluar dari situ, dari Taiwan itu, apakah hanya gelar SMA? Memang betul saya memang butuh gelar SMA untuk ke kuliah, Bu.
Dan daripada saya ambil paket C, saya berpikir ngapain saya ambil paket C, maksudnya kayak udah pernah SMA setahun, akhirnya saya keluar gitu, makanya saya baru SMK dan akhirnya ulang lagi di sana 3 tahun gitu loh. Saya berpikir keluar dari sana itu apa yang bisa saya bawa manfaat untuk orang lain gitu. Saya pikir ya kalau hanya dari segi perhotelan, masak dan pariwisata itu menurut saya itu semua orang juga bisa selain saya gitu. Banyak orang selain saya yang bisa. Nah, jadi saya akhirnya kemarin tuh kebetulan saya sempat ngomong juga sama teman mama yang merupakan ahli gizi. Nah, kebetulan saya juga punya interest di bidang ahli gizi. Nah, saya tanya sama beliau, dia sekolah di mana, terus saat ini kerja di mana. Dia bilang dia itu pernah di Malaysia 1,5 tahun. Udah gitu dia lanjut lagi ke Filipina. Ke Filipina itu 4 tahun. Jadi di Malaysia itu 1,5 tahun tuh nggak dapat gelar, Bu. Tapi memang dapat sertifikat dan dapat ilmu. Dia bilang kalau untuk ilmu doang di Malaysia itu udah cukup sekali gitu loh. Cuman dia harus tetap ambil di Filipina karena kebutuhan dia mau kerja di rumah sakit sebagai ahli gizi memang harus ambil sertifikat 4 tahun gitu sih, Bu. Nah, cuman yang masa saya kalau dia kan dia tuh ke Malaysia dalam kondisi dia sudah SMA. Kalau saya itu ke Malaysia dalam kondisi saya nggak ada sertifikat SMA, Bu. Jadi setelah dari Malaysia itu saya harus cari cara supaya dapat SMA baru bisa ke Filipina atau kemana gitu. Mungkin yang ke luar negeri mungkin dengan biaya yang lebih minim gitu, mungkin ya kan. Kalau dia pilih Filipina karena memang Filipina itu lebih minim dari USA gitu sih. Oke. Aku nangkep. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi dengan sini juga saya jadi ingat nih untuk nyampein satu hal. Satu yang paling penting dari kita mau misalnya bantu orang atau apapun yang mau kita lakukan, yang paling penting kita bantu diri sendiri dulu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita tuh kalau belum kuat, nggak mungkin kita, tadi kan Bu Tan bilang ya, aku panggilnya Sis aja ya, masih muda ya. Tadi Sis kan bilang kalau misalnya, oh saya nih harus kayak gini, saya maksudnya ahli gizi yang memang lebih ada manfaatnya gitu untuk orang ya. Tapi yang paling penting kan dijalanin saat ini dulu. Kalau misalnya kayak gitu kan mungkin dilihat dari segi biayanya gitu kan, dari segi misalkan katakan tadi masih bingung, aduh apa perlu yang ngambil gitu, padahal SMA udah 1 tahun ya tadi katanya ya gitu. Nah kalau menurut saya coba di searching lebih banyak lagi informasi mengenai gimana, apa memang perlu, apakah ada jalur khusus yang memang memungkinkan, oh dari sini udah bisa langsung nih, jadi nggak usah buang-buang biaya. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibantu Bu Lini kali ya, kalau untuk yang kayak paket-paket gitu ya, atau yang homeschooling, aku nggak tahu kayak gitu bisa ada hubungannya nggak ya Bu Lini ya. Nah itu mungkin bisa ditanyakan juga ya Sis, karena kenapa, kita satu hal, jangan sampai kita satu orang dengan satu orang itu beranjaknya beda. Dia mungkin dari mana, Sis dari mana gitu. Jadi jangan pernah ngebandingin. Kalau misalnya memang dia, karena tadi Sis kan ada bilang kalau dia tuh dia ngambil Filipina karena dia memilih dibandingkan USA, Filipina lebih ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya Sis merasa, aduh kayaknya jangan sampai itu menjadi beban buat Sis gitu. Sis harus ambil yang sesuai dengan kapasitas Sis. Jadi kalau merasa, jangan deh, Malaysia aja udah cukup gitu, atau gimana. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang ya. Satu, dari awalnya dia beranjak dari mana. Jadi kita nggak pernah mau ngelihat hasil akhirnya begini gitu loh. Belum tentu, yang penting kita membandingkan diri kita mulainya dari mana dan hasilnya sudah mencapai sampai tahap mana gitu. Jadi belum tentu yang buat dia cocok, buat Sis cocok gitu kan. Terus yang tadi jadi pertanyaan, gimana ya, itu kan bingung mau ngambil itu. Saya rasa ya penting dicari lagi, di googling lagi. Nanti saya coba cari-cari, kemarin saya ada channel beasiswa Sis. Nanti coba ya kontak ya abis itu ya, abis acara ini ya. Nanti saya kasih link itunya deh, link beasiswanya deh. Biasanya sih kalau kayak gitu saya sarankan cari-cari beasiswa gitu. Mungkin bisa membantu gitu ya Sis ya. Kira-kira jawabannya. Sorry Bu, saya boleh nanya lagi Bu. Jadi maksudnya Ibu beasiswa itu berarti mengandalkan ijazah SMP atau ijazah SMA? Itu dalam rangka apa? Biasanya ijazah terakhir dan kalau misalnya bukan SMA itu dikatakan apa ya, ada semacam tes. Jadi tesnya itu bisa IELTS atau bisa TOEFL atau bisa ya, jadi standarisasinya mereka tentukan dari mereka. Terus kalau saya dulu dapat beasiswa, saya ada 5 tes. Jadi pertama tes bahasa Perancisnya yang harus lulus DELF sama DALF gitu. Terus ada tes wawancara. Terus yang paling penting itu bikin study plan. Study plan tuh penting banget loh.
personal statement itu mencerminkan kita. Mereka kan nggak tahu kita nih, cuma baca dokumen. Ini orang siapa sih? Kenapa sih saya mesti kasih dia gitu loh? Emang dia tuh menang apanya gitu kan? Nah itu ibaratnya gitu personal selling. Nah itu paling penting. Jadi sebelum mereka memutuskan apa-apa, mereka kan baca dulu kayak CV gitu loh. CV kita menjual nggak gitu ya, Kobe ya. Nah, Iya, Bu Klesia ini mengenai beasiswa itu jago dia sama pendidikan luar negeri apa-apa, pendidikan bisa konsultasi ke Klesia. Makasih Ya, Bu, kadang thank you Kobe. Iya, sama-sama. Kadang bukannya ini ya kok cuma sekedar, kadang ya itu seperti saya bilang pada saat kita siap gitu untuk bantu, alam memberi kita kayak Ko Abe gitu, dikasih rahmat ya, dikasih apa berkah gitu yang luar biasa suaranya. Kadang-kadang saya lagi mumet nih pagi-pagi, saya kadang mumet loh, stres jujur aja loh. Saya kalau transaksi apalagi yang berapa puluh M gitu, saya stres paginya karena saya ngadepin orang yang nggak gampang gitu kan. Terus saya di tengah-tengah, agennya iya, maksudnya pembeli juga mumetin, penjual juga gimana gitu kan. Saya tapi dengan pagi-pagi dengar gratitude, saya merasa ya udahlah Tuhan udah kasih saya kayak saluran berkah gitu ya. Saya kadang merasa bersyukur, kenapa? Orang tuh suka butuh duit sampai sedemikian rupa deh. Jadi sampai jual tuh ya murah, sampai aduh Kles tolong gitu. Jadi saya juga benar-benar aduh bersyukur ya saya tuh bisa bantu orang. Kadang tuh yang saya syukurin apa, kalau orang itu buat biaya berobat. Aduh itu saya merasa aduh saya kalau benar bisa nolong tuh maksudnya udah nyelamatin nyawa gitu kan. Itu yang saya benar memaknai ulang. Kenapa sih saya harus di properti gitu kan. Nah itu saya jadi bersyukur karena begitu. Diingetin sama Ko Abe, sama Pak Indra tiap pagi sama malam tuh. Bagus banget kan untuk mulai hari sama nutup hari. Jadi udah beres ya Bu Sis ya, nanti tinggal kirim link sorry, ya. Bu, saya boleh nanya pertanyaan lagi Bu? Iya Bu, jadi kalau menurut Ibu ya, boleh tolong di kartu mungkin Bu? Oh ya boleh mau ambil kartu. Ibu mau pilih berapa dari 1 sampai 77? 1 sampai 17 ya. Umur 17 tahun soalnya. Oke. Ini loh, bagus banget kan kartunya kan? Tuh. Iya, Bu. Keren agak banget. jauhan dikit, iya. Ini ya, saya kadang suka amazed loh sama kartu loh. Kayaknya benar-benar nyimpen energi banget gitu. Iya. Saya kadang suka lagi lesu gitu ya, saya ngambil kartu itu bisa boosting saya punya ini loh. Semangat kayaknya satu diri sampai kadang-kadang aduh bisa kepikir aduh aku mau langsung ceritain aku mau nulis kayak kartu ini ya. Ini kan coba bayangin ya, kita lagi bingung-bingung tiba-tiba dapat kartu ini, elang yang begitu kuat gitu sayapnya aja sampai bentangnya sampai begitu maksimal. Coba Bu, apa nggak merinding tuh Sis? Ya, nggak coba? Apa kurang semangat nih mah nggak usah dieksplor lagi, kartunya udah langsung gamblang banget ini. Tuh udah di angkasa raya gitu loh. Ya, nih ya nggak boleh nggak semangat ya, ini harus semangat banget, ini udah dapet kartu kayak begini di awan loh. Artinya apa itu Bu? Ini artinya elang tinggi banget, itu udah melampaui, udah lambang kekuatan, lambang segala macem. Coba kalau Sis bacanya apa Sis Liliana, lihat kartu ini gambarnya apa tuh? Gimana ya? Kayak melambangkan keberkasaan gitu sih, kekuatan. Iya, betul. Apalagi sayapnya lagi begini ya, benar-benar sampai lurus begitu, maksimal kan, sampai di awan, terus di langit biru gitu. Apalagi yang lebih tinggi dari ini. Hebat ya. Selalu sukses ya, ini kartu bagus banget ini. Cakep banget. Iya ya, sukses ya, jangan pantang menyerah, pokoknya maju terus, sukses terus. Ingat nanti udah itu jadi saluran berkat, berbagi untuk semua ya. Apalagi ntar jadi ahli gizi, wah kita bisa jadi pada ini semua nih Ko Abe. Nanti sama Ko Abe ini ya, Ko Abe bagian ininya, bagian praniknya. Nanti
sis kan bagian maka ininya nyatanya sisi secara fisik. Kalau AB kan mainnya jarak jauh jago soalnya kalau AB energinya gede. Yang Iya. kartu, Bu Joy silakan. Thank you, Bu Chelsea. Mau dong Ya, kartu makasih. Bu Gracia. Iya, Bu iya. Joyce dulu Bu Joyce. Tadi di chat dia udah Kita baru nanya. Ivon ya. Iya, Bu bagus Joy. banget nih. Iya, thank you Bu. Karena kan saya juga kebetulan kan dibimbing sama Ko Abe juga. Nah, Ya. saat ini memang dibimbing Ko Abe. Nah, progresnya sih makin baik sih Bu, gitu. Iya. Nah, cuma kepengen lihat kartunya Bu, gitu. Apakah jadi kan Sekedar reconfirm ya, sekedar Ya. untuk meyakinkan kembali ya. Emang kadang-kadang kayak gituan buat ini aja sih, sekedar buat numbuhin semangat bahwa kita udah di jalan yang benar nih, ibaratnya sama Ko Abe udah oke gitu. Cuma sekedar kalau itu lagi silakan, ayo boleh Bu pilih nomor berapa Bu? 18 boleh. 18 ya. Tadi tuh yang Raja Wali bagus loh, Bu. Karena gini, dan tiap orang tuh bisa benar gitu. Kalau kita orang yang optimis kan kita melihatnya bahwa Raja Wali itu kuat, terus dia bisa kemana-mana ya gitu. Tapi Betul. kalau orang yang negatif itu bisa bacanya dia sendiri di yang luas yang antah berantah nggak ngerti gitu. Jadi tiap orang bisa baca kartunya beda-beda mungkin ya Bu ya. Ya, makanya kartu itu unik ya Bu ya, tiap Iya. orang ini. Jadi dari situ saya berangkat Bu, dari pemikiran itu. Kenapa saya mau ini kartu? Karena dari situ, dari orang penafsirannya aja kita udah bisa tahu, oh ini orang kenapa? Ada masalah kah? Atau orang ini lagi bingung kah gitu. Karena begitu dia bicara, kita jadi tahu, oh ini yang perlu ini kita bahas apa gitu. Nah ini Ibu, kartunya Ibu 18. Iya. Ya, cakep kan? Oke, langsung Cakep kan? Apa nih Ibu coba menurut Ibu tafsirannya nih. Tadi kan Ibu bicara menarik nih kalau Ini dari mengingatkan tafsiran saya masing-masing sih. orang. Mengingat saya, Ko Abe tahu tuh. Oh bagus, bener ya Ko Abe ya. Coba Bu, gini Bu. Kita di dunia ini kita adalah sebagai manusia itu sosial ya Bu ya. Saya tuh senangnya gitu, saya antropologi, neuroscience saya senang. Jadi saya selalu mengambil makna, apa sih sebenarnya makna saya, kenapa sih harus begini gitu. Nah kalau dari kartu ini kenapa sih bisa keambil kartu ini? Coba Bu sharing dong biar kita semua jadi belajar. Ko Abe tahu. Jadi gini, saya itu orangnya terlalu ambisius. Ya, di workaholic juga. Begitu dikasih kesempatan, kayak contohnya saya ini dipercaya sama teman kan, partner gitu. Saya agak kerja melebihi daripada yang lain gitulah Bu. Sampai akhirnya saya ya dengan kartu ini diingetin lagi ya, terutama keluarga. Tapi ya udah Bu, berarti saya satu hal ya, ternyata kartu itu luar biasa ya Bu ya. Saya nggak tahu loh, padahal nggak ini banget gitu kan. Maksudnya saya ngelihat sosoknya Bu Joyce itu betul-betul orang yang apa ya, selama ini kayaknya taunya pokoknya ini banget dah, supporting banget gitu loh, ke siapa aja support gitu, terus selalu positif gitu. Tapi kartunya ini ternyata ini ya Bu ya, apa nyambung ya Bu ya, nyambung ya. Itu Padahal kekurangan. nggak janjian ya, bener-bener hebat ya. Wah, Itu Ko Abe. kartunya mengingatkan kekurangan saya, Bu. Nah, jadi kan saya harus kembali ke situ, gitu. Harus bergerak selaras lah ya, gitu. Nah, thank you. Ini kartu harmonis Bu, kartu harmonis, benar-benar Ya. Ibu cocok banget. Ya, Ini siap. kenapa Bu? Saya berterima kasih semua yang ikut ke seminar ini ya, webinar ini saya terima kasih banget, terutama Ko Abe yang udah kasih kesempatan. Kenapa? Sama-sama. Karena kita di sini ini loh kok saling menumbuhkan. Jangan bilang bahwa yang pembicara yang itu, tapi yang pendukungnya itu justru yang luar biasa tuh yang pengikutnya, yang mau hadir. Kenapa? Energinya itu baru dapat banyak dari sana. Kayak misalnya kita ngambil kartu juga, saya jujur aja, saya tiap kali transaksi ya properti, itu selalu orang yang percaya saya, yang sama saya tuh maksudnya, oke Kles, kamu bisa gitu, pasti jadi. Tapi kalau orang yang misalnya,
dia tuh ini nggak sih, kayaknya ragu-ragu gitu. Jadi, tapi halangannya ada gitu. Karena itu kuat, kalau kayak begitu energi kuat. Makanya saya berterima kasih segala sesuatu yang ada itu sinergi. Jadi kalau dalam hal misalnya kita baca kartu itu bagus atau gimana, itu juga peran dari si pengambil kartunya itu yang memang kasih kesempatan ke kita, kasih kepercayaan ke kita. Jadi terima kasih ya saya ucapkan Ko Abe terutama yang udah memfasilitasi. sama-sama. Thank you ya Ko. Thank you Bu. Malaysia.